Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan membacakan buku yang berjudul 33 Mernio Berpala Besar Part 22. Bersolawat kepada Nabi. Bacalah solawat padaku. Sesungguhnya bacaan solawat padaku adalah penebus dosamu dan pembersih bagimu. Oleh karena itu, barang siapa yang membaca solawat padaku sekali, maka Allah akan memberikan rahmat 10 padanya. Hadis riwayat At-Tamimi. Hadis riwayat At-Tamimi. Jika ada suatu amal perbuatan atau ucapan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para hambanya, dan Allah Subhanahu wa taala sendiri langsung memberi contoh untuk apa yang diperintahkannya, maka itu adalah membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat atas Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah atasnya dan berilah salam kepadanya dengan sehormat-hormat salam. Quran surat 33 ayat 30. Quran surat 33 ayat 56. Kebanyakan ulama mengartikan arti salawat Allah kepada Nabi sebagai pujian yang baik atau Allah memberkahi, sedangkan salawat malaikat atas Nabi berarti doa. Sementara bagi umat Muhammad SAW, salawat selain mengandung ungkapan doa juga merupakan bentuk ucapan terima kasih dan bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Jika Allah Subhanahu wa taala saja bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, juga para malaikatnya, mengapakah kita tidak membiasakan diri untuk membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW? Bukan sebuah kebetulan jika di dalam setiap sholat fardu 5 waktu, di saat sebelum duduk tahajud, di saat sedang duduk tasyahud, kita selalu membaca doa yang dirangkai dengan bacaan salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam doa tasyahud, setidaknya kita membaca salawat para Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, yang artinya kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat dan kesejahteraan kepada Nabi Muhammad SAW. Para ulama berpendapat bacaan sholawat sejatinya merupakan perwujudan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW, sekaligus ungkapan terima kasih tak terhingga atas usaha Nabi Muhammad SAW dalam membimbing umatnya ke jalan yang benar, yaitu agama Islam. Dengan membaca salawat, sesungguhnya kita diingatkan untuk selalu bersyukur dengan jalan berusaha keras dan sekuat tenaga yang meneladani sifat-sifat dan akhlak mulia seorang yang diakui sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala. Luhuran budi pekertinya. Sesungguhnya engkau Muhammad berada di atas akhlak yang agung. Quran surat Al-Qalam ayat 4. Dalam sebuah hadis disebutkan, Fudullah bin Ubaid radhiyallahu anhu meriwayatkan Rasulullah SAW pernah mendengar seorang berdoa dalam salatnya, tetapi ia tidak memuji Allah, membaca hamdalah, dan tidak membaca salawat kepada beliau SAW. Maka Nabi Muhammad SAW bersabda, orang ini terburu-buru. Kemudian Nabi SAW memanggilnya seraya bersabda, jika salah seorang di antara kalian berdoa, hendaklah memuji dan menyanjung Allah, bertahmid, kemudian bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, lalu berolah sekendaknya. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud Tirmizi. Mayoritas ulama bahkan menganggap tidak sah sholat seseorang yang di dalamnya saat duduk tasyahud tidak dibacakan sholat atas Nabi Muhammad SAW dengan hadis ini. Pula kebanyakan ulama juga sepakat bahwa sholawat adalah bagian dari doa yang harus dibiasakan dan selalu dijadikan pembuka di setiap doa yang dipanjatkan oleh setiap pencari kebaikan. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa bersolawat 1 kali kepada Rasulullah, Allah akan bersolawat untuknya 10 kali. Hadis riwayat Bukhari.
dan Muslim. Membaca sholawat adalah amalan utama, bisa dilakukan kapan saja, bahkan di luar ibadah. Mahdah pun kita masih bisa melakukannya, bisa sendiri dalam kesunyian, di malam atau siang hari, bahkan di dalam perjalanan pun kita bisa tetap bersolawat, sembari melintasi kemacetan lalu lintas, baik dengan bersenandung atau di dalam hati. Sayangnya, dalam kesalahan kebiasaannya dan amal baik ini sering dilupakan, padahal sudah jelas bahwa sekali saja seorang hamba membaca sholawat, bahkan dengan bacaan sholawat yang paling mudah seumpama Allahumma sholli ala wa ala ali Muhammad, Allah subhanahu wa ta'ala akan membalasnya dengan 10 pahala kebajikan. Para ulama menyatakan bahwa hadis tersebut sekaligus menjadi bukti betapa cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu menyatakan bahwa barang siapa yang berselawat kepada Rasulullah 1 kali, Allah dan para malaikat akan berselawat 70 kali untuknya. Lalu apalagi keutamaan selawat atas Nabi Muhammad SAW, disebutkan orang yang memperbanyak sholat akan menjadi orang yang paling dekat di sisi Nabi Muhammad SAW. Hal lainnya, orang yang banyak membaca sholawat hatinya akan terbimbing untuk semakin dekat dan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Sholawat mampu mendatangkan ampunan Allah plus pahala surga. Lalu mengapa kita masih enggan bersolawat dengan berbagai alasan? Cukup sekian yang saya bacakan. Kalau ada kesalahan dalam membaca, mohon maafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.